Assalamualaikum sahabat setia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nurjanah, seorang wanita sombong yang kehilangan segala kekayaan, berakhir tragis dengan penderitaan dan kematian. Suara jeritannya dari kubur setelah wafat mengingatkan penduduk desa akan pentingnya kerendahan hati dan kebaikan, menjadi pelajaran berharga tentang keadilan Allah. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis doa sesuai dengan hajat kalian masing-masing di kolom komentar agar doa kalian banyak yang mengaminkannya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak untuk kita semua. Di sebuah desa yang tenang bernama Amarta, di mana kehidupan berjalan dengan lambat dan penuh kedamaian, hiduplah sebuah keluarga yang terkenal karena kekayaan dan kemewahannya. Keluarga Nurjanah adalah satu-satunya keluarga yang berbeda dari kebanyakan orang di desa tersebut. Mereka tinggal di rumah terbesar di desa, yang berdiri megah dengan pilar-pilar marmer putih dan atap emas yang berkilauan ketika diterpa sinar matahari. Di taman rumah mereka, terdapat air mancur megah, dikelilingi oleh bunga-bunga eksotis yang hanya bisa tumbuh di tanah mahal yang diimpor dari luar negeri. Nurjanah adalah anak tunggal dari keluarga itu. Sejak lahir, ia telah dikelilingi oleh kemewahan dan dilayani oleh pelayan-pelayan yang selalu siap memenuhi keinginannya. Bahkan saat ia masih kecil, orang-orang di desa sudah mengenalnya sebagai gadis yang anggun dan cantik. Rambutnya hitam berkilauan, kulitnya sehalus sutra, dan matanya cemerlang seperti bintang di langit malam. Ibunya sering mengatakan bahwa Nurjanah adalah anugerah yang dikirim oleh surga untuk memperindah hidup mereka. Namun, sejak kecil, orang tua Nurjanah telah membiasakan putrinya dengan kemewahan dan kenyamanan yang berlebihan. Ia tidak pernah diajarkan tentang kesederhanaan, empati, atau bagaimana berbagi dengan orang lain. Sebaliknya, ia dididik untuk selalu mengutamakan kebanggaan keluarga dan menunjukkan bahwa ia lebih unggul dari orang lain. Setiap hari, ibunya memakaikan gaun terbaik pada Nurjanah, dengan perhiasan emas yang melingkar di leher dan pergelangannya, dan berkata, "Lihatlah, kau adalah permata keluarga ini. Jangan pernah biarkan orang lain memandang rendah dirimu." Dalam usia yang masih muda, Nurjanah sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti itu. Ketika ia berusia 10 tahun, ia sudah tahu bagaimana memerintah pelayan-pelayan di rumahnya. Ia tahu bagaimana mendapatkan apa yang diinginkan dengan hanya sekali perintah, dan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, ia akan segera marah. Bahkan ayah dan ibunya seringkali menuruti keinginan Nurjanah hanya untuk melihatnya tersenyum. Namun, di luar lingkungan mewah itu, kehidupan di desa sangat berbeda. Penduduk desa Amarta hidup sederhana, dengan pekerjaan sebagai petani dan pedagang kecil. Mereka hidup dari hasil panen yang terkadang tak menentu, dan dari perdagangan kecil di pasar yang hanya buka 2 kali seminggu. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, orang-orang desa itu dikenal dengan kebaikan hati dan saling membantu. Tetapi bagi Nurjanah, mereka semua hanyalah bayangan dari dunia yang tak penting. Ia jarang sekali berinteraksi dengan penduduk desa, kecuali ketika ia harus melewati pasar untuk pergi ke kota bersama orang tuanya. Setiap kali ia berjalan melewati pasar, para pedagang dan orang-orang desa memandangnya dengan kagum, tetapi juga dengan sedikit kecemburuan. Kecantikannya tak tertandingi, dan kekayaannya jauh di luar jangkauan mereka. Namun, tatapan mata Nurjanah kepada mereka dingin, seolah-olah mereka bukanlah manusia yang sepadan dengannya. Ia selalu memalingkan wajah, merasa jijik dengan bau keringat dan debu yang melekat di tubuh orang-orang miskin tersebut. Seiring berjalannya waktu, Nurjanah tumbuh menjadi seorang wanita yang semakin mempesona.
Ia kini menjadi pusat perhatian di setiap acara keluarga dan pesta yang diadakan oleh orang-orang kaya di kota. Tak ada yang bisa menyangkal kecantikan dan keanggunannya. Namun, di balik semua itu, ada sifat buruk yang tumbuh bersamaan dengan kekayaannya, kesombongan. Ketika Nurjana berusia 18 tahun, keluarganya mengadakan pesta besar untuk merayakan ulang tahunnya. Semua orang kaya dari kota datang untuk memberikan hadiah-hadiah mahal, seperti perhiasan emas, sutra dari negeri jauh, dan minyak wangi yang hanya bisa didapatkan dari pasar-pasar eksotis di luar negeri. Nurjana berjalan di antara para tamu dengan senyum tipis di bibirnya, menerima pujian dan sanjungan dengan anggukan anggun. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa semua ini memang sudah seharusnya. Baginya, dunia memang berputar di sekitar dirinya. Di antara tamu-tamu tersebut, ada seorang pedagang kaya bernama Hasan, yang telah lama mengagumi Nurjana. Hasan adalah seorang pria yang baik hati dan dermawan, meskipun ia juga sangat kaya. Ia datang ke pesta itu dengan harapan bisa mendekati Nurjana dan melamarnya. Hasan percaya bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang bahagia dan penuh cinta kepada Nurjana. Ketika pesta semakin meriah, Hasan mendekati Nurjana dengan penuh keyakinan. Ia membawa sebuah kotak kecil yang berisi kalung emas yang sangat indah, sebagai hadiah untuk ulang tahun Nurjana. Dengan penuh hormat, Hasan menyampaikan perasaannya kepada Nurjana, berharap ia akan menerima lamarannya. Namun, Nurjana hanya tertawa kecil. "Kau pikir aku, seorang wanita seperti aku, akan tertarik pada seorang pedagang sepertimu? Kalung ini mungkin mahal bagi orang seperti dirimu, tapi bagiku, ini hanyalah barang biasa. Pergilah, sebelum kau mempermalukan dirimu lebih jauh." Hasan terkejut dan terluka oleh kata-kata Nurjana. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia kagumi bisa berkata sekejam itu. Dengan perasaan hancur, Hasan meninggalkan pesta itu, dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mendekati Nurjana. Pesta itu menjadi titik balik dalam hidup Nurjana. Setelah peristiwa tersebut, ia semakin sombong dan merasa bahwa tidak ada satupun pria yang pantas untuk mendampinginya. Ia menolak setiap lamaran yang datang, meskipun itu dari bangsawan dan pedagang kaya yang memiliki kekayaan luar biasa. Baginya, tidak ada yang sepadan dengan dirinya. Suatu hari, saat Nurjana sedang berjalan-jalan di pasar untuk melihat-lihat barang-barang mewah yang baru datang dari kota, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak sangat lemah. Wanita tua itu duduk di pinggir jalan, dengan pakaian yang sangat lusuh dan tangan yang gemetar memegang sebuah mangkuk kecil. Wajahnya penuh dengan keriput, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Nurjana, yang sedang asyik memilih perhiasan di sebuah kios, terpaksa berhenti ketika wanita tua itu memanggilnya. "Nona, tolong. Aku sudah 3 hari tidak makan. Hanya sepotong roti saja, aku memohon." Nurjana memandang wanita tua itu dengan tatapan jijik. Baginya, wanita tua itu hanyalah gangguan yang mengganggu harinya yang menyenangkan. "Kau pikir aku ini tempat pemberian sedekah? Jika kau lapar, pergilah bekerja seperti orang lain. Jangan mengganggu hari-hariku dengan permintaan tak berguna." Wanita tua itu menundukkan kepalanya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Anakku, kau mungkin memiliki kekayaan yang melimpah sekarang, tetapi ingatlah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Kesombonganmu akan menghancurkanmu. Suatu hari nanti, kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Nurjana tertawa keras. "Kau bicara tentang kesombongan? Lihat dirimu,
Kau bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Jangan berbicara tentang Tuhan atau nasib kepadaku. Hidupku sempurna, dan aku tidak membutuhkan nasihat dari seorang pengemis tua." Wanita tua itu akhirnya pergi, dengan langkah lemah dan air mata yang mengalir di pipinya. Tetapi sebelum ia pergi, ia berbisik pelan, "Semoga Allah memberikanmu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan." Beberapa bulan setelah peristiwa itu, datanglah sebuah bencana yang tak terduga. Badai besar menghantam desa Amarta dengan kekuatan yang luar biasa. Angin kencang merobohkan pohon-pohon, menghancurkan atap-atap rumah, dan membuat sungai meluap, membanjiri desa. Keluarga Nurjanah yang memiliki bisnis besar dalam perdagangan kapal, sangat terpukul oleh kejadian itu. Kapal-kapal mereka, yang membawa barang dagangan bernilai jutaan koin emas, tenggelam di lautan. Barang-barang mereka hilang dalam sekejap, dan dengan itu, kekayaan mereka menguap seperti debu yang ditiup angin. Nurjanah yang dulu hidup dalam kemewahan, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarganya telah jatuh miskin. Setelah badai besar yang menghancurkan kekayaan keluarganya, kehidupan Nurjanah berubah drastis. Rumah megah yang dulu dihiasi pilar-pilar marmer kini retak di sana-sini. Taman indah dengan air mancur yang mempesona mulai terbengkalai, penuh dengan rumput liar dan bunga-bunga layu. Pelayan-pelayan yang dulu selalu siap melayani kini pergi satu persatu, karena keluarga Nurjanah tak lagi mampu membayar mereka. Nurjanah, yang dulu hidup dengan penuh kemewahan, tak pernah terbayang akan mengalami nasib seperti ini. Ia tidak pernah diajari bagaimana cara menghadapi kesulitan, apalagi bekerja untuk bertahan hidup. Namun, kini, tanpa kekayaan dan pengaruh yang melindunginya, ia terpaksa merasakan penderitaan yang dulu tak pernah ia pedulikan. Setiap hari, ia keluar dari rumah yang kini usang, berjalan menyusuri jalan-jalan desa dengan pakaian lusuh yang dulunya sangat ia hina. Para penduduk desa, yang dulu hanya bisa memandangnya dengan kagum dan iri, kini memandangnya dengan tatapan campur aduk. Ada yang merasa iba, tetapi banyak juga yang merasa puas melihat kejatuhannya. Mereka yang pernah dihina oleh Nurjanah, yang pernah diabaikan saat meminta bantuan, kini menyaksikan wanita sombong itu berjalan di antara mereka dengan kepala tertunduk. Setiap kali Nurjanah berusaha meminta bantuan kepada tetangga atau orang-orang di desa, mereka hanya membalas dengan senyum sinis. "Bukankah kau yang dulu berkata bahwa kau tak butuh siapapun?" tanya seorang wanita yang dulu pernah dihina Nurjanah di pasar. "Sekarang kau merasakan sendiri, seperti apa rasanya tak punya apa-apa." Nurjanah tak bisa membalas. Ia hanya bisa menunduk, menahan air matanya. Kesombongan yang dulu menjadi kebanggaannya kini menghancurkannya. Ia merasa terasing di tengah-tengah masyarakat yang dulu pernah ia abaikan. Tidak lama setelah keluarganya jatuh miskin, Nurjanah mulai merasa sakit. Pada awalnya, itu hanyalah sakit kepala ringan dan tubuh yang lemas. Tetapi seiring waktu, rasa sakit itu semakin parah. Kulitnya mulai pucat, matanya cekung, dan tubuhnya yang dulu anggun dan indah kini terlihat kurus dan lemah. Nurjanah, yang dulu menjadi pusat perhatian karena kecantikannya, kini hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Penyakit itu menyerangnya tanpa henti. Setiap malam, tubuhnya bergetar dalam demam tinggi, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa makan, dan berat badannya turun drastis. Namun, yang paling menyiksa adalah rasa kesepian yang ia rasakan. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menemaninya, tidak ada yang peduli dengan keadaannya. Bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh, merasa putus asa dengan keadaan yang semakin memburuk.
Suatu malam, dalam kesendirian dan rasa sakit yang tak tertahankan, Nurjanah mulai merenungkan kehidupannya. Ia teringat pada wanita tua yang pernah ia hina di pasar. Kata-kata wanita tua itu kini bergaung di kepalanya, kesombonganmu akan menghancurkanmu. Air mata mengalir deras di pipinya. Nurjanah merasa menyesal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari betapa buruknya sikapnya terhadap orang lain selama ini. Ia menangis dan berdoa, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa dan kesombongannya. Namun, meski ia berdoa dengan tulus, tubuhnya terus melemah. Hari demi hari, ia semakin dekat dengan kematian. Nurjanah akhirnya meninggal dunia dalam kesendirian. Tidak ada tangisan dari keluarga atau kerabat yang menemani kepergiannya. Jenazahnya disiapkan dengan sederhana, dan kuburannya digali di pemakaman desa yang sunyi. Tidak ada upacara besar, tidak ada pelayat yang datang. Orang-orang desa menguburkan Nurjanah dengan diam, merasa bahwa inilah akhir dari wanita sombong yang dulu mengabaikan mereka. Namun, kisah Nurjanah tidak berakhir di sana. 3 malam setelah ia dikuburkan, terjadi kejadian yang mengejutkan seluruh desa. Seorang penjaga pemakaman, yang biasanya menjaga di malam hari, melaporkan mendengar suara aneh dari kubur Nurjanah. Pada awalnya, ia mengira itu hanya hembusan angin atau suara binatang, tetapi semakin lama ia mendengar jelas suara jeritan dan tangisan dari dalam tanah. Penjaga itu terkejut dan ketakutan. Ia berlari ke desa dan memberitahu orang-orang apa yang ia dengar. Beberapa penduduk desa yang penasaran memutuskan untuk datang ke pemakaman malam berikutnya. Dan benar saja, mereka mendengar hal yang sama. Jeritan menyayat hati, seolah-olah ada seseorang yang disiksa di dalam kubur. Suara itu begitu mengerikan sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Kejadian itu berulang setiap malam. Suara-suara itu semakin keras, dan penduduk desa menjadi semakin takut. Mereka merasa bahwa ini adalah tanda azab dari Allah. Keluarga Nurjanah, yang merasa terganggu oleh peristiwa tersebut, akhirnya memutuskan untuk membuka kembali kubur Nurjanah untuk memastikan apa yang terjadi. Ketika kubur itu dibuka, pemandangan yang mereka temukan membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Tubuh Nurjanah yang seharusnya terbaring tenang di dalam peti mati, kini tampak berusaha keluar dari dalam tanah. Wajahnya yang dulu cantik berubah menjadi wajah yang penuh dengan ketakutan. Tangannya mencakar-cakar dinding peti mati, seolah-olah ia berusaha melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah ia menjerit dalam penderitaan yang tak tertahankan. Bekas cakaran di dinding peti mati menunjukkan betapa ia berusaha untuk keluar, namun gagal. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu tidak bisa berkata apa-apa selain beristighfar dan memohon perlindungan dari Allah. Mereka semua tahu bahwa ini adalah balasan atas kesombongan dan dosa-dosa Nurjanah selama hidupnya. Setelah kejadian tersebut, kubur Nurjanah dikuburkan kembali, tetapi suara-suara aneh itu tidak pernah lagi terdengar. Penduduk desa Amarta belajar banyak dari kejadian itu. Mereka menyadari bahwa kekayaan dan kecantikan duniawi tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Kisah Nurjanah menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk desa. Mereka mulai lebih menghargai kehidupan sederhana dan menjauhi kesombongan. Mereka menceritakan kisah Nurjanah kepada anak-anak mereka, agar generasi selanjutnya bisa belajar dari kesalahan wanita sombong tersebut. Bahwa tidak ada yang bisa lolos dari keadilan Allah, dan setiap amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.
Kisah tragis Nurjana mengajarkan kita bahwa harta, kecantikan, dan kemewahan dunia tidaklah abadi. Kesombongan adalah dosa besar yang mengundang azab, baik di dunia maupun di kubur. Allah Maha Adil, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari keadilannya. Hanya amal kebaikan dan ketakwaan yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kehidupan Nurjana adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu rendah hati, berbagi kepada sesama, dan selalu ingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Terima kasih sahabat setia yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.